Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengolahan limbah dengan anggota Nadine Oktamaima, Ruli Indah Saputri, Tania Tri Putri Agustin, dan Tahta Sekar Praba akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai inovasi metode koagulasi flokulasi dengan biokoagulan alami kombinasi cangkang keong sawah dan kerang darah untuk pengolahan limbah cair batik. Nah, salah satu contoh kasus tercemarnya akibat limbah cair batik yaitu ada di Kota Pekalongan, di mana sumur warga di Pekalongan tercemar karena limbah batik. Harapannya, dengan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dan adanya makalah, dapat memberikan solusi ramah lingkungan terhadap pencemaran limbah cair batik yang tentunya mengandung zat warna sintesis, logam berat, dan bahan kimia yang berbahaya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Industri batik berkembang pesat, namun limbah cair yang dihasilkan mencemari lingkungan karena mengandung bahan kimia dan logam berat. Kota Pekalongan adalah sebagai pusat produksi batik menghasilkan hingga 5 juta liter limbah cair per hari. Proses pewarnaan menjadi sumber utama pencemaran karena penggunaan zat-zat kimia seperti NaOH, H2SO4, dan zat warna sintesis. Solusi pengolahan limbah diperlukan untuk mengurangi pencemaran. Salah satu alternatif yang dikaji adalah penggunaan biokoagulan alami dari limbah cangkang keong sawah dan keong kerang darah yang kaya akan kalsium karbonat dan ada beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama itu, apa dampak limbah cair industri batik terhadap lingkungannya, khususnya kualitas air. Yang kedua, bagaimana efektivitas koagulan alami seperti cangkang kerang darah dan kitosan dalam proses pengolahan limbah cair industri batik. Dan yang ketiga, apa saja keunggulan dan tantangan penggunaan koagulan alami dibandingkan dengan koagulan kimia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, industri batik dan limbah. Industri batik dari tradisional hingga modern telah berkembang pesat di Indonesia. Namun, peningkatan produksi ini juga membawa dampak negatif berupa limbah cair. Proses pembuatan batik membutuhkan banyak air dan bahan kimia yang menghasilkan limbah dengan karakteristik suhu, pH, COD, BOD, dan TSS yang tinggi, serta warna yang pekat dan bau menyengat. Karakteristik fisik yaitu adalah warna, bau, padatan, dan suhu. Kenaikan suhu mempengaruhi kadar oksigen terlarut atau DO. Kekeruhan menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi, sedangkan karakteristik kimia yaitu ada pH, COD, dan DO, serta COD yang tinggi berarti kualitas air yang rendah. Penurunan DO menyebabkan kematian biota air dan adanya indikasi pencemaran. Sedangkan itu untuk karakteristik biologis ada air limbah mengandung mikroorganisme 10⁻⁵ hingga 10⁻⁸ mikroorganisme per mili. Kualitas air dipengaruhi oleh kehidupan bakteri. Selanjutnya ada limbah cair batik, di mana limbah cair batik ini mengandung karakteristik fisik yaitu berupa warna pekat dan baunya menyengat. Serta untuk karakteristik kimianya itu pH-nya tinggi, COD dan BOD serta TSS. Dan untuk karakteristik biologisnya itu mengandung mikroorganisme patogen. Zat warna seperti naftol, zat direk, serta bahan kimia seperti NaOH dan H2SO4 serta Na2CO3 sering digunakan dalam proses produksi, sehingga limbah cair batik mengandung banyak hal-hal yang dapat mencemari lingkungan. Yang pertama itu ada biokoagulan dan kandungan kitosannya. Di sini ada jenis hewan laut dan presentase kandungannya. Untuk pertama itu ada kepiting. Untuk presentase kandungannya itu 50% sampai 60%. Dan yang kedua itu ada udang dengan presentase kandungannya itu 42% sampai 57%. Yang ketiga itu ada cumi-cumi 40% dan kerang itu 14% sampai 35%. Kitosan turunan kitin adalah biokoagulan alami yang ramah lingkungan dan mudah terdegradasi. Kandungan kitin tinggi ditemukan pada cangkang hewan laut dan keong sawah. Kitosan bersifat ramah lingkungan, mudah terurai, dan memiliki gugus amina yang mampu mengikat logam berat.
Selanjutnya ada cangkang keong sawah dan kerang darah. Keong sawah atau Pila ampullacea mengandung kitin, kalsium karbonat, dan mineral lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan biokoagulan alami. Lalu ada kerang darah kerang besar. Kerang darah mengandung kitin, CaCO3, dan kalsium hidroksiapatid yang dapat disintesis menjadi ketosan sebagai biokoagulan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada proses koagulasi dan flokulasi, di mana proses ini yang nantinya akan mengkonversi limbah cair batik yang kotor bisa menjadi limbah yang siap untuk dialirkan ke sungai dan tidak memberikan pencemaran. Nah, koagulasi itu adalah proses pencamuran koagulan dengan pengadukan cepat untuk mendestabilisasi partikel koloid dan padatan tersuspensi. Sedangkan untuk flokulasi adalah penggabungan partikel mikro menjadi flok yang lebih besar agar mudah mengendap. Nah, proses ini memfasilitasi sedimentasi partikel terlarut dalam limbah sehingga meningkatkan kualitas air yang diolah. Jadi setelah melalui proses koagulasi dan flokulasi, limbah cair batik itu akan lebih bersih dan tentunya tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mekanisme koagulasi flokulasi dari biokoagulasi sendiri, yaitu koagulasi flokulasi merupakan metode pengolahan limbah dua tahap, di mana koagulasi menetralkan muatan partikel koloid, lalu flokulasi menggabungkan partikel menjadi gumpalan besar yang mudah mengendap. Nah, yang pertama ada koagulasi, di mana ada ion kalsium atau Ca2 dari cangkang menetralkan muatan negatif partikel limbah. Selanjutnya, untuk proses flokulasi, senyawa organik dari cangkang akan membentuk jembatan menyatukan partikel menjadi flok yang besar. Selanjutnya yang terakhir ada sedimentasi, di mana flok akan mengendap akibat adanya gravitasi dan menghasilkan air yang lebih jernih. Selanjutnya ada keberlanjutan dan pemanfaatan limbah lokal. Yang pertama ada zero waste dan ekonomi sirkular, yaitu pemanfaatan limbah cangkang mengurangi beban limbah padat, mewujudkan prinsip zero waste, dan mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Lalu yang kedua ada pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal dalam mengolah limbah cangkang menjadi biokoagulan, mengintegrasikan solusi lingkungan ke ekonomi. Yang terakhir ada konservasi dan jejak karbon, mengurangi ketergantungan pada koagulan kimia impor, menurunkan jejak karbon, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu adalah limbah cair industri batik berdampak negatif signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan. Biokoagulan alami dari cangkang keong sawah dan kerang darah menunjukkan efektivitas baik dalam menurunkan pencemaran limbah batik. Keunggulannya adalah ramah lingkungan, biodegradable, tersedia melimpah, dan relatif murah. Sedangkan untuk tantangannya adalah variasi efektivitas, umur simpan yang pendek, dan keterbatasan implementasi skala besar. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.